Apa tujuan dia pengen menghancurkan kamu? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas general reading. Apa tujuan dia pengen menghancurkan kamu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir. Dan kita di sini akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan apa tujuan dia pengen menghancurkan kamu. Yuk langsung saja kita akan coba lihat. Posisi yang terjadi memang kamu harus lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati, karena di kartu yang pertama ini lebih cenderung memiliki energi wanti-wanti kepada kamu yang beruntung menemukan video ini. Karena apa? Memang masih ada beberapa orang yang culas dan juga masih ada beberapa orang yang licik yang ada di sekitar kamu yang memiliki potensi untuk menjatuhkan kamu secara keseluruhan. Sehingga memang di sini apa tujuan dia nanti akan kita coba lihat dalam pembacaan ini. Tapi yang jelas di pembacaan yang pertama, di kartu yang pertama, kamu harus betul-betul waspada. Kamu harus betul-betul berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Orang-orang seperti ini memang bakal berpotensi untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Jadi ya di sini di kartu yang kedua adalah nasihat, adalah saran untuk kamu untuk lebih berhati-hati, untuk lebih memproteksi dari segala sesuatu yang diakibatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena posisinya yang muncul, karena posisi yang terjadi, kamu pun juga harus ekstra waspada. Kamu juga harus ekstra berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada posisi saat ini. Karena memang kalau kamu tidak berhati-hati, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bakal bermasalah di dalam posisi diri kamu sampai dengan di beberapa waktu ke depan. Jadi saya rasa ini juga merupakan keadaan yang memang wajib hukumnya untuk lebih diperhatikan bagi diri kamu saat ini. Dan kemudian kamu juga tidak boleh mudah terpancing emosi. Kamu harus bisa untuk terus memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kamu. Karena ketika kau bisa untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kamu, tentu itu juga nanti akan memberikan situasi yang positif juga untuk posisi kamu keseluruhan. Dan memang orang ini akan terus berusaha mencari masalah dengan kamu. Orang ini akan terus berusaha untuk mencari gara-gara dengan kamu. Sehingga posisinya kau pun juga harus betul-betul ekstra waspada, harus betul-betul ekstra berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai terlalu diberikan ruang dan juga jangan sampai terlalu diberikan space untuk menjadikan diri kamu berada dalam kondisi yang nantinya malah bermasalah. Dan kemudian orang ini pun juga tidak henti-hentinya untuk memfitnah kamu, karena dia merasa ada beberapa orang yang memang di belakang dia itu mendukung dia. Jadi posisinya dia pun juga akan terus memfitnah kamu, berusaha untuk menjatuhkan kamu, termasuk dia pun juga akan menghasut orang-orang yang ada di sekitar dia untuk melakukan hal yang sama, untuk membenci kamu. Tapi ya di sini kamu juga nggak usah terlalu peduli dengan apa yang dia lakukan. Dan sebenarnya kamu pun juga bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud dan juga tujuannya dia seperti itu. Dan di sini kamu memiliki kepekaan yang tinggi, memiliki insting yang kuat gitu loh. Meskipun dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, menyembunyikan segala sesuatu dari kamu, tapi di sini kamu tahu ternyata dia itu selama ini pengen menjatuhkan kamu, pengen menjegal kamu, karena memang ada beberapa keadaan-keadaan yang dimana dia berada dalam kondisi yang sepertinya dia merasakan adanya rasa iri dengan pencapaian kamu. Makanya dia sangat getol sekali, dia sangat punya tekad yang luar biasa untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Karena apa? Dia tuh percaya kalau kamu jatuh, maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal belum tentu gitu loh, dengan posisi yang muncul, belum tentu dengan apa yang terjadi. Tapi ya sudahlah, abaikan saja. Yang terpenting saat ini, kamu terus bisa untuk memberikan situasi yang baik dan juga terus bisa memberikan situasi yang positif yang ada pada posisi kamu secara keseluruhan. Dan kamu juga nggak usah terlalu takut dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi, karena situasinya adalah kamu juga terus diberikan anugerah yang baik dan juga diberikan anugerah yang luar biasa untuk menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin. Dan kemudian pada posisi yang lainnya, kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang positif yang terjadi pada diri kamu. Memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang masih bakal muncul,
ada beberapa kemungkinan masalah-masalah yang bakal terjadi. Tapi di sini kamu pun juga wajib untuk terus bersyukur. Walaupun memang ada beberapa kemungkinan masalah-masalah yang muncul, tapi kamu terus bisa untuk menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Dan soal posisi yang lainnya, memang kamu tahu nih, orang ini bakal terus mencari gara-gara dengan kamu. Tetapi ya dengan pengendalian emosi yang baik, kamu mampu terhindar dari beberapa emosi-emosi yang terjadi. Sehingga dengan emosi-emosi yang muncul, dengan emosi-emosi yang terjadi, setidaknya semuanya bisa untuk kamu tuntaskan dan juga bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan bahkan pada posisi tertentu kamu juga menyadari kamu punya tanggung jawab kepada diri sendiri, punya tanggung jawab kepada keluarga. Jadi ya sebisa mungkin kamu pun juga mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk tetap bersabar dalam menyikapi semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa ini merupakan energi yang harus betul-betul disyukuri secara keseluruhan, sehingga dengan keadaan yang muncul, dengan keadaan yang terjadi, tentu ini juga akan menghadirkan hal yang positif untuk posisi diri kamu. Dan bersyukurnya lagi adalah kamu masih bisa untuk bertahan. Walaupun kamu juga sadar ada beberapa kemungkinan perkara-perkara yang muncul, ada beberapa kemungkinan perkara-perkara yang terjadi, tapi kamu masih bisa bertahan gitu loh, untuk mempertahankan situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dengan kamu bisa untuk mempertahankan situasi yang baik di dalam diri kamu, tentu ini juga akan sangat berpengaruh, akan sangat berdampak pada posisi yang ada dalam usaha ataupun pekerjaan kamu keseluruhan. Dan kamu pun bisa untuk lebih memiliki langkah-langkah mengantisipasi terkait dengan perbuatan mereka. Artinya dalam situasi saat ini kamu tahu apa-apa saja yang harus kamu lakukan, dan dengan kamu tahu apa-apa saja yang harus kamu lakukan, tentu ini juga akan memiliki keadaan yang bagus dan juga akan memiliki keadaan yang positif yang akan terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi kamu juga nggak usah terlalu cemas dengan situasi-situasi yang muncul, karena dalam situasi yang kamu rasakan saat ini, kamu pun juga akan bertemu dengan hal-hal yang baik dan juga akan bertemu dengan beberapa hal-hal yang positif yang akan terus terjadi pada kondisi kamu secara keseluruhan. Jadi emang situasi adalah kamu bisa seperti ini, dan kamu tahu apa-apa saja, siapa-siapa saja orang yang memang menyulitkan kamu, orang yang pengen menghancurkan kamu saat ini. Tapi ya kamu juga tahu maksud dan tujuan mereka tidak lain tidak bukan adalah mereka tuh iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Tapi ya sudah, biarkan saja. Sekarang yang terpenting adalah kamu tetap bisa fokus mengerjakan apa yang sebisa mungkin bisa untuk kamu kerjakan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Jaya Jaya Wijayanti, Budene Pangastuti, Jaya Diningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.